Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, izinkan saya ingin menyampaikan suatu pidato yang berjudul Masalah Gizi Balita dan Asupan Gizi Seimbang. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah melimpahkan kita taufik, hidayah, iman, serta nikmat dan juga kesehatan kepada kita semua. Sehingga saya di sini bisa menyampaikan suatu pidato atau penyuluhan yang bertemakan masalah gizi balita dan asupan gizi seimbang. Teman-temanku sekalian, sebagai negara yang sedang berkembang dan sedang membangun, Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan dan ketinggalan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju. Contohnya ada pada bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, bangsa Indonesia masih harus berjuang memerangi berbagai macam penyakit infeksi dan juga kurangnya gizi yang saling berinteraksi satu sama lain, menjadikan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung signifikan. Tingginya angka kesakitan dan kematian pada ibu dan anak juga balita di Indonesia sangat berkaitan dengan buruknya status gizi. Teman-temanku sekalian, kehidupan seseorang atau kehidupan manusia itu dimulai sejak masa janin dalam rahim ibu. Sejak masa itu, manusia kecil telah memasuki masa suatu perjuangan. Suatu perjuangan hidup yang salah satunya adalah menghadapi kemungkinan kurangnya zat gizi yang diterima dari ibunya. Jika zat gizi yang diterima dari ibunya tidak mencukupi, maka secara otomatis janin tersebut akan mengalami kondisi kurang gizi dan akan mengalami lahir dengan berat badan rendah yang mempunyai konsekuensi kurang menguntungkan di kehidupan berikutnya. Mungkin timbul pertanyaan di diri kalian, kenapa sih kok bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah itu memiliki konsekuensi yang kurang menguntungkan dalam kehidupan berikutnya? Ya teman-teman, jadi bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah, dia itu umumnya memiliki kehidupan yang kurang baik nantinya, karena bayi yang lahir dengan berat badan rendah itu mempunyai resiko lebih tinggi untuk meninggal dalam 5 tahun pertama kehidupannya. Mereka tidak dapat bertahan hidup dalam 5 tahun pertama dan mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami hambatan dalam kehidupan di jangka panjangnya. Mereka juga akan mengalami beberapa penyakit seperti diabetes, penyakit jantung lainnya. Karena apa? Karena pertumbuhan pada dirinya itu tidak sejalan dengan pertumbuhan anak-anak yang lahir dengan berat badan dan tinggi badan yang normal. Selanjutnya ada bagi bayi non-BBLR. BBLR sendiri adalah berat badan lahir rendah. Nah, jadi bayi non-BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan yang normal. Nah, pada umumnya mereka itu mempunyai status gizi saat lahir yang kurang lebih sama dengan status gizi bayi di negara-negara lain. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya umur, disertai dengan adanya asupan gizi yang lebih rendah dibandingkan kebutuhan serta tingginya beban penyakit infeksi pada awal kehidupan, maka sebagian besar bayi Indonesia terus mengalami penurunan status gizi dengan puncak penurunan pada umur kurang lebih 18-24 bulan. Pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus atau bisa juga disebut dengan wasting dan balita pendek atau yang kita sebut dengan stunting mencapai tertinggi. Setelah melewati umur 24 bulan tersebut, status gizi balita umumnya mengalami perbaikan meskipun tidak sempurna. Jadi teman-temanku sekalian, balita yang kurang gizi mempunyai resiko meninggal lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang tidak kurang gizi atau balita yang memiliki status gizi yang normal. Setiap tahun kurang lebih 11 juta dan balita di seluruh dunia meninggal oleh karena penyakit-penyakit infeksi seperti diare, malaria, campak, dan lain-lain.
Ironisnya, 54% dan kematian tersebut berkaitan dengan adanya kurang gizi. Itu dikatakan oleh WHO pada tahun 2002. Kekurangan gizi pada balita ini meliputi kurangnya energi dan juga protein, serta kekurangan zat gizi lainnya seperti vitamin A, zat besi, iodium, dan juga zinc. Seperti halnya AKI. Angka kematian balita di Indonesia juga tertinggi di ASEAN. Masa balita menjadi lebih penting karena merupakan masa yang kritis dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Terlebih lagi 6 bulan terakhir masa kehamilan dan 2 tahun pertama pasca kelahiran merupakan masa emas di mana sel-sel otak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Maka dari itu, status gizi atau asupan gizi seseorang sangat dibutuhkan sejak ia berada pada janin ibunya. Gagal tumbuh yang terjadi akibat kurangnya gizi pada masa-masa emas tersebut ini akan berakibat buruk pada masa kehidupan berikutnya yang sulit diperbaiki. Anak yang menderita kurangnya gizi atau bisa disebut dengan stunted berat memiliki rata-rata IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata anak yang tidak stunted atau anak yang memiliki status gizi yang normal. Ini dikatakan oleh UNICEF pada tahun 1998. Masalah kurang gizi lainnya yang dihadapi pada anak balita adalah kurangnya zat gizi mikro seperti vitamin A, zat besi, iodium, dan juga vitamin dan mineral lainnya. Lebih dari 50% anak balita mengalami defisiensi vitamin A subclins yang ditandai dengan serum retinol kurang dari 20 mcg per dl. Dari 1 di antara 2, sekitar 48,1% dari mereka menderita namanya anemia kurang zat besi. Seperti telah diketahui bahwa anak-anak yang kurang vitamin A meskipun pada derajat yang sedang mempunyai resiko tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan dan juga menderita beberapa penyakit dan infeksi. Contohnya seperti campak dan juga diare. Dan lebih penting ialah bahwa kekurangan vitamin A bertanggung jawab terhadap 23% kematian anak balita di seluruh Indonesia. Standar acuan zat gizi balita adalah berat badan menurut umur atau BB per UU. Yang kedua adalah berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB. Dan yang ketiga adalah tinggi badan menurut umur atau TB per U. Sementara klasifikasinya adalah normal, underweight atau kurus, dan overweight atau gemuk. Untuk acuan yang menggunakan tinggi badan, bila kondisinya kurang baik, itu disebut dengan stunted atau pendek. Pedoman yang digunakan adalah standar berdasar tabel WHO NCHS atau National Center for Health Statistics. Teman-temanku sekalian, di Posyandu telah disediakan kartu menuju sehat atau KMS yang juga bisa digunakan untuk memprediksi status gizi anak berdasarkan kurva. Perhatikan dulu umur anak, kemudian plot berat badan dalam kurva tersebut. Bila masih dalam batas garis hijau, maka status gizi anak tersebut adalah baik. Bila berada di bawah garis merah, maka status gizi anak tersebut yaitu buruk. Parameter yang umum digunakan untuk menentukan status gizi pada anak dan balita tersebut adalah yang pertama berat badan, yang kedua tinggi badan, dan yang ketiga adalah lingkar kepala. Lingkar kepala. Mengapa lingkar kepala? Karena lingkar kepala sering digunakan sebagai ukuran status gizi untuk menggambarkan perkembangan otak pada anak tersebut. Sementara parameter gizi balita yang umum digunakan di Indonesia adalah berat badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Parameter ini dipakai
untuk menyeluruh di posyandu. Untuk mengatasi kurang gizi memerlukan peranan dari keluarga, praktisi kesehatan maupun pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan kualitas posyandu, jangan hanya sekedar posyandu itu untuk penimbangan dan vaksinisasi, tetapi harus diperbaiki dalam hal penyuluhan gizi dan juga kualitas pemberian makanan tambahan. Pemerintah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat agar akses pangan tidak terganggu. Suatu anak atau balita pasti akan mengalami yang namanya susah untuk diberikan makanan atau diberikan suatu asupan makanan, dan untuk para ibu khususnya harus memiliki kesabaran yang ekstra bila anaknya mengalami problematika makan tersebut, dan lebih memperhatikan asupan makanan sehari-hari bagi anaknya. Anak-anak itu harus terhindar dari penyakit infeksi seperti diare maupun ISPA. ISPA sendiri adalah singkatan dari infeksi saluran pernafasan atas. Teman-teman sekalian, jadi semua nutrisi itu penting bagi anak dalam usia pertumbuhannya. Perhatikan asupan makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman umum gizi seimbang itu terdiri dari makanan yang beragam, minum air yang bersih, lakukan kegiatan fisik dan olahraga teratur, hindari minuman beralkohol, makan makanan yang aman bagi kesehatan, dan juga jangan lupa untuk membaca label makanan yang berada dalam kemasan. Jadi berikan anak dan balita Anda asupan makanan yang bergizi ya. Pemantauan status gizi balita dengan mempertahankan berat badan dan timbanglah balita Anda secara periodik minimal 1 bulan sekali. Upaya ini merupakan salah satu cara untuk memantau perkembangan status gizi pada balita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga penyampaian saya tersebut dapat berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.